inilah sebenarnya yang gue takutin, mobil ini tiba-tiba Kojeki, gue mau review mobil lu, udah tenang aja gak gue apa-apain. Aduh mati lawa. Emang pulang selamat nggak ya utuh gitu. Ya, lo kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Udah lama banget ya kita nggak ngonten tentang mobil-mobil vintage kita bilang ya. Vintage-nya ada gimana gitu. Tapi kali ini mobilnya Mas Hadi. Kalau teman-teman tanya, Bang, Mas Hadi itu siapa? Kalian udah tahu ya. Salah satu pembalapnya dari Pengepul Mobil. Pengepul Mobil punya 2 pembalap. Ada satu si Bodo-Bodo, si Regan. Yang kedua Mas Hadi. Akankah menjadi Bodo-Bodo lagi ya kan? Kita lihat. Halo Mas Hadi. Halo Kojek. Mas Hadi. Ini Tuh kan? enggak. Udah tahu. Gue mau tanya. Apa? Lu anak mobil banget. Pemain mobil lawas juga. Lama lah, kita umurnya hampir mirip-mirip ya. Iya. Kita sama-sama car enthusiast. Iya. Apa sih ini? Pasti pilih DX ya kan? Kenapa lu milih? Gue nggak tahu nih mobil apa nih. Ini kotak Saking sabun, tuanya gue lupa. Ah? Kotak sabun ini Kotak kalau sabun. DX tahun 80 lampu bulat. 80 tahun lampu bulat. Lampu bulat. Kalau tahunnya lebih tinggi yang kokinya? Oke itu 81, ada yang lampu kotak tapi dia cedok ke dalam, terus yang terakhir 83 itu lampu kotak tapi flat di depannya. Jadi Oh. kalau 81 tuh cedok ke dalam gitu kotak tapi Berarti ini yang paling yang pertama. Zenki. ya Ya namanya Zenki bulat. Ya. Zenki bulat. Oke. Terus apa alasan kau ambil mobil ini? Lu pembalap, suka. Pasti orang kalau bilang pembalap pasti suka kenceng. Car enthusiast. Enthusiast itu apa? Nggak suka mobil yang ribet-ribet. Ya benar. Ya kan? Suka mobil yang ibaratnya kalau begitu buka pintu cewek becek deh ibaratnya. Ya, benar. Lu bawa ini mau siapa yang becek? Saya sebenarnya beli mobil ini tuh bukan pengen becek, tapi karena ada impian lah dulu. Impian. Pas Lu lahirnya tahun berapa sih? lahirnya tuh sebenarnya tahun 91. Tahun 91. Tapi ini mobil tahun 80. 80 benar. Ah, gimana ceritanya lu bisa gini? Bullshit banget lu. Dulu tuh nggak tahu kenapa ya ngeliat Corolla DX itu tuh Jepang banget gitu di mata Jepang gua. banget. Jepang banget. Kalau L86? Wah itu jangan bandingkan lah sama L86, beda. Oke. Beda kasta. Beda kasta, oke. Tapi orang bilang lu kalau mau JDM, ya udah Corolla DX juga Ya, JDM. Corolla juga bisa DX. Tapi karena JDM-nya itu doang. Apa? Karena JDM-nya itu doang. Bukan, karena gini loh. Nggak tahu kenapa ya, jatuh hati pas SMA itu. Hah. Awal mulanya gue SMA nih. SMA tuh gue ngeliat temen gue sendiri Hah. bawa Corolla DX. Hah. Nah, api, standar terus ceper gitu. Oke. Ganteng ngeliat bentuknya terus. Velgnya pakai rota. Dia velgnya waktu itu masih zaman-zamannya rota-rotaan tuh. Ah. Bannya tipis-tipis dipendekin gitu kan. Oh tipis. Tipis. Kalau di Medan tuh stylenya pakai ring 14, bannya radial bulat. Oh, berarti yang masih aliran ya semacam ke Ada rally ya. aliran GT. aliran GT. Kalau lu kan selatan ya. Ya, selatan. Selatan tuh aliran apa namanya? Kalau ini sebenarnya aku bikin itu aku lahirnya mengarahnya tuh ke Shakotan, yang Little Wheels Club gitu. Shakotan. Shakotan. Gue malah nggak tahu, tua banget lu mainnya. Oke. Terus habis itu akhirnya punya kesampaian tuh ada rezeki sedikit. Ah, coba deh kita nekat main DX gitu. Main DX. Ya, Oke. Berapa sih harga DX ini lu angkat? Ini sebenarnya sih gue agak kecebur ya, kalau sebenarnya jujur-jujurannya gue kecebur. Ha-ha. Jadi gue ngangkat itu kepala 4 waktu itu. Kepala 4, oke. Harga pasarannya berapa? Murah kok, asli mah 15 juta, 20 Kenapa juta. lu bisa beli harga 40-an? Nggak gini, ini ceritanya panjang. Baru gue tahu pembalap ada. Gue tuh sebenarnya bisa dibilang semacam apa ya, jatuh cinta pada pandangan pertama di foto waktu itu. Oke. Wah, di mobil kok ganteng, rapi. Lihat foto ibarat lihat cewek katalog Iya, lah ya. betul. Begitu datangnya, my. Hancur kali ya. Nggak hancur Oh, juga. hancur. Jadi Oke, hancur oke. juga. Jadi pas lihat itu gue jatuh hati lah pertama kali gue samperin. Ini posisi waktu itu di Purwokerto. Purwokerto, oke. Gue samperin datang ke sana. Secara deskripsi dia bilang mobil ini udah pernah di kambing guling. Gue tenang dong. Nah, Karena posisi mobil di kambing guling itu berarti kan luar dalam. ekspektasi lu kayak Ekspektasi, iya. gua ngebangun mobil. Betul. Oke. betul. Datang jebret tas. Gue sampai. Sebenarnya oke, gak jelek, bagus lah, kondisinya masih oke Oke, lah oke. untuk Ah. ukuran tahun. Tapi dia ngejelasin ternyata kambing gulingnya itu sudah 8 tahun yang lalu. Oke. Ya Kenapa tetap ternyata? bagus dong, punya gue juga masih bagus. Ya, punya lo masih bagus, cuman waktu itu beberapa, gue lihat tuh ada bener-bener minor-minor den aja lah, ada yang catnya mulai ngangkat-ngangkat, Ah. sedikit-sedikit ada. Ya udah, akhirnya di situ gue gas tetap karena gue udah nanggung nih. Udah nanggung. Ah, biarin aja. Ibarat deh. udah mau nembak Ya, sekalian lah, tembak bodo sekalian lah. amat. Udah di ujung tanduk nih, cerat gitu. Ah, Cerat oke. gitu. Oke, Gitu. oke. Terus akhirnya ya gue bawa pulang, gue bawa jalan dari Purwokerto. Alhamdulillah mesinnya sehat juga lumayan walaupun mesinnya bener. Pasti nggak bisa 80. Itu udah 80 bisa kok, tapi kayak jaraknya tuh dari sini sampai berapa kilo gitu. Jadi Oh. menuju ke 80 itu berat banget rasanya. Oke. Karena mesinnya masih standar, terus Ah. belum di refresh juga segala macam, ya udah.
Akhirnya dapatlah mobil ini. Dapatlah mobil Nah, ini. sekarang lu jelasin ke kita, gimana sih kita harus cinta sama Corolla DX? Apa sih cakep Corolla DX? Dari bagian depan dulu dah. Dari Apa sih bagian menurut lu? depan. Kalau gue suka nih, lampu bulat pakai lips itu ganteng banget menurut gue. Nggak tahu kotak-kotak shape itu kalau lihat dari depan. Ini kan yang udah gue rubah. Sebenarnya tadinya nggak begini kok bentuknya. Oke. Cuman emblem standar DX Corolla gitu doang. Nah, gue beliin emblem C, terus yang ada tulisan XX-nya. C-nya apa? Enggak, C-nya apa nih? Serius gue tanya. Corolla maksudnya kok. Oh, C-nya itu Corolla, Ya. oke. Terus ada logo XX-nya ini. Gue nggak tahu nih maksudnya apa, tapi gue suka aja ngeliatnya gitu. Oke. Terus ya ini nih. XXX. Ya, itu mah akun. Jangan kok. Oke. Terus habis itu emblem ini nih, Japan Automobile Federation. Nah, itu pada beli di Bandung. Ya, Bandung benar. Iya. Harganya 135.000. Oke. Terus sama ini lips, gue pasang lips. Ini lipsnya juga Lips bukan lu, yang lips gantung. benar. Jadi ini sebenarnya bukan yang universal yang pada umumnya lips-lips DX pada bikin. Gue bikin di Mas Indi GT Performance kok. Oh, Lihat gua. Mas Indi Semarang. Mas Indi Semarang, yang Oke. bikin Mas Indi. Terus Mas, gue naksir sama jenggot lu nih, sama lu. Tapi duit gua pas-pasan nih. Gua ngamen dari lu gitu. Enggak. Enggak gitu. Oke. Sebenarnya harganya masih affordable kok menurut gua. Oke. Gitu. Yaudah Mas, aku mau gitu. Oke. Ada rezeki nomplok Ada lah. rezeki, ya udah beli deh. Karena sebenarnya gue bangun mobil ini tuh pelan-pelan banget kok. Maksudnya nyicil lah, namanya juga Sampai sekarang juga nggak jadi-jadi Nggak jadi mobilnya. hitungannya, yang penting bentuknya bentuknya- bangun. bentuknya masih enak dilihat lah menurutku gitu loh. Oke. Nah, ini berarti lu begitu dapat dari dia ngecat. Nggak ngecat sih kok, jadi sebagian aja. Enggak Kayak- jenggotnya. Oh, jenggotnya ngecat dulu. Jadi Berapa mobil duit ini, ngecat jenggot? ngecat jenggot itu 500.000 kayaknya. 500.000 ya. Kayaknya dari cat-cat sisahan dicampur-campur Benar, gitu. itu benar. Itu benar. Oke. Terus Itu kita banget tuh gaya modifikasi ya. jadi gue ini ada sebagian yang gue kerok, tapi nggak semuanya kok. Jadi Nah. kayak karena gue budgetnya terbatas, Ah. yang ini aja Oh, nih. kerok pilih. Kerok pilih, betul, kerok Kerok pilih, pilih. gitu. Nah, terus ini headlampnya. Kalau Corolla DX begini, aslinya itu merek apa sih? PIAA kah? Atau Hella kah? Kalau nggak salah ya, ini nih. Ini tuh lampu juga udah belang-belang kok, jadi gue Udah belang. yang ori gitu. Tapi memang asli bawaan dia tuh satu putih, satu kuning gitu. Ya harusnya sih begitu ya. Oh, putih kuning begini. Enggak, ini kuning buta kok. Oh, kuning butek. Jadi kelihatan yang sudah diganti itu Gua bagian cuma tengah nih kok. Oke. Yang bagian ini, tapi ini juga udah retak juga kan, belum sempat ganti gitu. Udah retak, belum sempat ganti. Terus lampu sen ini masih ada jual baru nggak? Ada yang jual baru. Berapa duit sih? Kalau nggak salah tuh kemarin sekitar ratusan ribu lah kok. Tapi Beli lah, ganti langsung. Beli. Tapi kan masih banyak kebutuhan lainnya kok. Masih baik kebutuhan. Kalau yang samping ini? Samping ini juga ada barunya juga. Ini Ah. harganya segituan juga. Suruh beli lagi. Masih ada kebutuhan sampingnya lagi. Oke, kalau ini depan merek punya AL86 ya. Ya. Persis banget kita bilang. Ah. Nah, kalau untuk spion ya kita bilang spion tanduk. Ah. Kan Corolla identik banget kalau udah spion tanduk berarti alirannya GT nih. Betul. Corolla GT. Ini bawaan dia atau memang Aku sih beli mobilnya sih udah dapat begini. Aslinya sih kalau nggak salah, setahu kok ya, kalau salah dikoreksi Mon. Itu aslinya spionnya samping kalau nggak salah. samping? Jadi udah diganti sama ini. Ah. Oke. Terus panggangan satenya? Ya oke lah ya. Masih lumayan lah. Masih Bisa lumayan. Tadi juga kok ini. Tapi nggak list kayak- kacanya ini masih bagus loh nih. Ini lumayan kok. Ini makanya, nah salah satu kenapa akhirnya gue memutuskan, oke gue beli ini kok, bawaan mobil yang masih mulus. Hitungannya ya, Hah. masih oke lah, masih bisa dipakai gitu. Padahal tinggal ke atrium doang banyak nih. Emang iya ya kok, malah gue nggak tahu di Atrium ada. Di atrium banyak nih kayak beginian loh. Kata gini. Iya, kalau susah lu tinggal cari tukang panci, ketok. Kan kau beli mobil gara-gara list kaca nggak ada otak kau ini. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Terus di sealer gitu Ya, ya? sealer. Oke, terus list atapnya wajib rapi kalau DX ya. benar. Nah ini atapnya kemarin udah kena kerok nih kok, sedikit sebagian. Heeh. Ya dicat Bengkel ulang. apa sih yang mau ngerjain kerok pilih begini? Ya kebetulan saya punya rekanan yang baik lah kok. Dia Oh, dianya baik atau memang bengkelnya sepi? Enggak, baik. Oh, yang baik. Oh, ya bener baik. Coba kalau di tempat gua mau kerok pilih kok. Aduh, maaf ya Mas ya. KP aku lagi patah, gua jawab gitu. Astagfirullahaladzim. Gila lu udah mobil tua gini kerok pilih terus lu. Ih, Gua- Ya maklum lah kok, namanya juga budgetnya terbatas kan. Oke. Terus kita lihat di bagian belakangnya nih. Ya. Nah, kalau bagian belakang apa sih bedanya Corolla Genki sama Kouki? Lampu jedok, lampu apa? Kalau Apa bedanya? lampu sih mirip-mirip ya kok. Yang beda tuh nggak salah bumper kok. Bumper, Nah, bumpernya wajib stainless. Ya, bumpernya stainless juga. Tapi tuh kalau misalnya yang mudaan dia ada garisnya gitu kok, cepok ke dalam gitu. Oh, kayak M10 sama M40. Betul sekali. M10, M40 kalau kalian nggak tahu tuh E30 BMW. Ya, betul. Jadi kalau M10-nya itu dia pakainya stainless begini. Tapi tetap ada perbedaan, listnya itu ada kecedok ke dalam gitu kok. Ini kan yang tahu sebenarnya lu doang, gua juga nggak tahu. Iya, emang. Jadi jatuhnya ke egois aja gitu ya. Egois. Tapi lu beli mobil ini dalam hati ada nggak begitu bawa pulang anjing? Kok goblok banget jadi orang. Sebenarnya ada kok jujur. Oke. Ngapain ya gue beli ginian gitu. Iya, iya. Tapi di sisi lain dilemanya tuh adalah gue suka sama nih mobil kok, gitu aja. Nah, oke, dengan lu suka, lu beli mobil ini harga 40 jutaan. Iya, 40 Anggaplah 30 juta lah Ya, dapat murah. Iya. Termasuk mobil duka atau mobil kesenangan lu nih?
ini tuh sebenarnya gue suka aja sih kok, karena ya jujur gue nikmatin mobil ini tuh gue nggak pakai tiap hari ya. Jadi kayak weekend terus gue tuh Iyalah kalau tiap hari juga. boncos kok, capek. Ini aja overheat mulu. Oke. Terus apa namanya? Karena garasi gue, ini gue taruh. Gue tuh suka kalau keluar gini, lingkup gini dong. Ganteng banget. Oh, ada mobil. Iya, Tuh, mau saya kebuatan sendiri. Walaupun gak enak mobilnya, lihat. Aduh ganteng banget. Bener. Untung gua nggak punya mobil gini sih. Kalau gua punya mobil gini, begitu gua keluar, Bakar sama lu, pasti lu bakar. masalah nggak ada habisnya nih mobil. Kapan lagi? Apa lagi gua mau rongrong di mobil ini? Aduh. Nah, terus gua lihat ini mobil ini tampilan lu kan keren banget nih. Iya. Ya, kita bisa bilang bannya ban celup seperempat Sih ya, sedikit banget. Fitment dikit banget. Apa sih lu bikin kayak begini? Nah itu yang gue Racikannya yang lu kerjain. Yang gue kerjain sebenarnya cuman Potong per. potong per aja Oke. kok. Jadi mobil drift lu nanti gua potong per aja ya. Jangan dong kok. Kalau ini kan karena budget terbatas kok. Oke. Dia ada coilover kok. Ada coilover. Ada yang jual kok D2. Nggak bisa. Kenapa aku nggak boleh pakai coilover? Kenapa? Oh, pakai coilover, tower shock jebol. Benar. Benar. Jadi gini, gue pernah nanya nih ke temen gue yang expert DX lah. Kalau gue pakai coilover gimana? Lu pasti bakal nyesel. Udah harganya mahal, lebih keras dari standarnya malah justru. Oke, jadi Gitu. mending Udah potong per aja lah gitu. shock standar, potong per aja. Ya, betul. Oke, potong per buat dapat setelan begini. Ya, setelan begini. Kita bilang 400.000 lah ya. Ya betul, 350. 350 nya 400.000, model stopper papas lah Ya, kita bilang kayak betul. begitu. Terus velgnya ini velg apa nih? Ini sebenarnya yang bisa gue jumawain peleknya doang kok. Oke, ini kan nggak salah 2 jutaan kan? Enak aja, 2 juta gue beli 10 sini. Oke, velg apa? Velg Ini apa? adalah SSR MK2 ring 14. Hah. Offsetnya itu 6,5 sama 7 bagian belakang. 6,5 sama 7 bagian belakang. ET-nya 11 rata. Kalau sama Watanabe ring 14 mahal mana? Sama Watanabe ring 14. Boleh diadu harganya. Celong. Yang kayak 86 gua. Oh ya, kalau celong susah sih. Kalau diadu sama celong ya, kita angkat tangan. Jadi nggak bisa nggak ada yang bisa dibanggain. Oh, ya buat saya sih bangga ini. Karena nyarinya juga cukup susah. Ini pasarannya berapa duit sih? Ini kemarin gua ngangkat itu 20 kok. 20. 20 juta. Kalau kembangnya memang lu suka kembang halus begini buat retro atau nggak suka kembang-kembang racing? Kembang racing sebenarnya ada kemarin gue nemu bannya kok, tapi 1 biji harganya 2.800.000. Oh, berarti lebih kembali lagi ke akal sehat. Akal sehat. Akal Gua beli aja sehat. yang 400 ribuan bannya, tapi Oh, detail gitu. yang penting halus kata orang. Yang penting gue bawa mobilnya itu suara bannya nggak kedengaran. Benar. Pinter-pinter ngeles. Oke. Terus kita lihat lagi warna merah ketemu sama kaca warna biru. Nih. Ini, nah, ini dia yang spesial. Ada lagi yang spesial. Apa? Jadi gini, mobil ini kan nggak ada AC-nya kok. Ini Oke. gue berbicara pengalaman aja kok. Ah. Kemarin gue pasang kaca film dari lu kok, cobain. Gua kemakan omongan lu sebenarnya. Oke. Dengan yang notabene kaca film gua IRR 99% up gitu kan. Oke. Gua cobain di mobil ini. Ternyata ya surprisingly bener sih kalau rasanya. Maksudnya Oke. mobil ini sempat beberapa kali gue jemur di luar ya kan. Terus walaupun emang ya ada panasnya, tapi seenggaknya nggak sepanas pas kacanya bening kok. Iya dong, pasti dong. Nah, sebenarnya gue ada teknologi baru lagi dari kaca ini. Lu pasang kaca film pengepul mobil, lu pasti bisa menggigil dalamnya. Yakin banget. Lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Ada unlocknya. Caranya? Lu setiap mau masuk, lu olesin badan lu pakai balsem. Astagfirullahaladzim. Serius. Serius gue bilang. Lu buka kaca kan nggak ada AC. Ya. Lu nggak ada. Lu pasang AC mobil ini berapa? Itu kalau balsam lebih ke panas nggak sih kok? Nggak ada. Nggak ada, adem kayak Enggak, gua juga tanya. Lu pasang AC mobil ini berapa duit? Ini sebenarnya ada AC kok. Jujur, AC hidup pas gue pakai dari Purwokerto itu dingin. Kenapa nggak pernah gue hidupin? Nah, Waktu itu. overheat. Oke, anggap lu pasang AC yang Ya. bener deh. Berapa duit? Pasang AC bisa 5 jutaan kok. 5 jutaan. Oke lah 5 jutaan. Belum lagi mesin lu udah pasti ganti dong. Iya, Karena kan mesin refresh apa segala macam Udah tua, ada. udah nggak segala Ya. macam lagi. Lu beli balsam berapa? 12.000. Iya sih masuk akal. Cuman Dingin kan? Lu ajak Ya. nyokap pakai balsam lagi. Nah, kamu sekarang jaga kesehatan banget ya. ya Allah. Berbakti nggak? Astagfirullahaladzim. Berbakti nggak? Berbakti. Win-win solution kan? Kayak begitu. Nah, gue bilang, kau udah pakai kaca film pengepul mobil, kau belilah balsam pakai dingin. Dingin. Yakin gue. Rasanya kayak pakai AC. Jadi Iya. mobil yang nggak ada AC bisa jadi AC gara-gara Itu. Benar. Kalau kau rasa orang agak kesel dikit, orang lewat, kau tolol ke matanya. Tas gitu. Mau nggak mau deh gini-gini katanya. Aduh. Nah, terus kita masuk lagi. Yang lu banggain dari mobil ini, interiornya deh. Gak ada yang bisa gue banggain kalau interior kok. Jujur. Interior nggak ada yang bisa gue banggain. Enggak, sebelum gua selalu adu apa dulu dong? Coba. Ya ini sih masih ori. Coba, tapi kabar udah begitu, Mas. busuk, nih. Ah. Jadi kalau interiornya Ya. sebenarnya masih orian, belum ada yang dirubah-rubah. Cuman ya kondisinya apa adanya aja lah, ala kadarnya. Karena belum sempet gua sentuh sama sekali kok. Oh, jadi Corolla DX tuh memang posisi mid bassnya bolong begitu ya? Ya betul. Di bagian speakernya Enggak, tuh? ini sebenarnya ada kok. Ini, Oh, ada. Ini nggak ada kok. Nggak tahu nih. Dari pembeli sebelumnya emang bolong nih. Oh. Kayak dulu pas pernah dipasang speaker terus dicopot mungkin ya. Oke. Gitu. Terus Hasilnya engkolannya nggak memang begitu, warnanya bule-bule gitu ya? bolong. Nah ini buluk lah kok ini udah. Ini buluk. Maaf, Oh. aduh maaf ini teman-teman ya. Aduh malu dah.
Copot. Copot. Maaf teman-teman, copot. Maaf. Terus gue mau tanya lagi, Corolla DX ini berapa speed sih? Orang pasti tanya, Bang, Corolla DX tuh kan identik dengan mobil Corolla, harusnya 5 speed. 5 speed, tapi satunya mundur. 5 speed Jadi itu. 4 4 speed. Iya. Berarti masuk. Oh enggak gitu. Ada motor tiba-tiba salip depan. Ulang lagi. Aku diesel kok kalah. Diesel. Ini benar-benar manjat. Manjat. Ini benar-benar kayak kalian tuh main DX, apalagi standar mesinnya gitu ya. Ya gue nggak tahu ya, apa mungkin punya gue doang yang busuk mesinnya, orang lain nggak gitu. Cuman kayak sabar aja gitu. Nah impian lu kalau udah punya Corolla DX begini, warna apalagi interiornya beige ya, ini termasuk bagus lah masih. Termasuk bagus. Gue kalau suruh gue beli, gue mau mobil ini. Serius? Gue tahu nih harganya. Enggak. Serius, gue mau beli mobil ini. 2,5 juta lah kita bilang. Tuh kan, bener kan? Beneran gue bilang. Tahu. 2,5 juta. Ya mau, bener. Beli bala kan jatuhnya ini kan. Gue bantuin lu, nggak ngulangin uang lu. Iya. Oke. Impian lu mesinnya itu Corolla DX shopnya apa sih? 2JJ kah? Ford Bara kah? Kalau gue sih pengennya sebenarnya 2 opsi kok. Kalau gue punya rezeki banyak, gue pengen 3S beam. 3S beams, oke. Kalau setengah-setengah? Setengah, 7K aja cukup kok. 7K. Cari injeksi Matic udah kelar. Injeksi Matic. Ya. Kalau 4AG? 4AG ternyata setelah saya hitung-hitung kemarin Lebih mahal dari 3S beam ya? Betul sekali. Udah 1.600, harga bangunnya sama kayak 3S beam gitu kan. Tapi suara ngoroknya itu enak banget. 4AG itu, gak tau, sampai saat ini menurut gue pribadi kok best NA sound. Best NA sound, ya. Beneran. Orang-orang bilang Honda kan, kalau gue seneng tuh 4AG. 4AG bener. Gue juga punya 4AG yang di Trueno gue, habis itu gue bangunin yang Trueno yang Thailand. Gue ngerasa itu, kayak gue ngeliat Corolla ini lah, busuk kali mobil aku jadinya. Dia itu 4AG, black top, 4 throttle, full Toda semua. Satu mesinnya itu 400 jutaan, gue kasih tahu. Dalamannya full Toda juga kok. Full Toda, bener-bener full Toda 400-an. Begitu gue dyno, kaget gue. Berapa HP-nya? 130. Serius? 400 juta HP 130. Iya. Buset, berarti satu HP berapa duit tuh? Mobil gua, ya kan? Begitu gua habis restore segala macam, gua dyno 105 HP. Ya berarti pinter gua dong. Iya. Ya kan, gak usah modifikasi terlalu banyak, gak usah pakai Toda segala macam. Cuman ya 20 sekian HP lah. Iya, selesai kan? Mending kita gearbox pakai close ratio. Betul. Kalau ini pakai close ratio, sanggup gak mesinnya? Pakai mesin ini? Udah mending gak usah kok. Gak usah, mending gak usah pakai close ratio. Udah biarin aja. Bengek, tambah bengek. Tambah bengek. Jadi gini, saran lu orang udah beli Corolla nih, dia punya budget 30 juta, dia nekat deh. Orangnya gak ada otak, dia punya uang 50 juta, dia beli mobil ini 30 juta. Sisa 20 juta, apa yang harus dikerjain dari mobil nih? 20 juta sih sebenarnya kalau misalnya dia dapat 30 juta, bodi lumayan segar, lari ke sektor refresh mesin aja sih kos. Refresh mesin? Mending dari refresh atau ganti engine? Kalau 20 juta mah mana cukup kok ganti mesin. Tapi bisa, 7K bisa beli. 7K? 7K dapat, karena range harga 7K itu dari 8 jutaan kalau yang karbu. Nah yang injeksi itu kemarin gue sempat nemu di Facebook, di marketplace, itu harga sekitar 13 jutaan. Udah sampai gearbox Matic-nya, sama ecu. Gitu. Kalau menurut gua, daripada mobil tua begini lu pakai gearbox Matic segala macam, mending lu pakai manual juga bisa. Pakai manual karburator. Betul. Lu pakai Weber, cari Opa Barto. Iya. Cari Opa Barto. Harga karbu Weber 4 barrel sekarang harganya mahal di atas 10 juta yang ori. Oh iya bener sih. Kali sih. dapat di bawah 10 juta biasanya KW gitu. Iya, KW. Kalau enggak begitu lu gas, pagi nyalanya enak, malamnya berebetnya minta ampun. Bener. Dia pilih-pilih tuh karbu, mau siang mau malam. Biasanya malam doang, siangnya nggak bisa. Oh kayak gitu. Tapi kalau sekarang mobil lu nggak usah ganti Weber juga begitu kan penyakitnya? Sama. Ya kalau dingin nih lama nggak dihidupin gitu, susah nyalainnya. Dia nyala starternya gimana suaranya? Starter mana ya? Susah. Ya sebenarnya mirip-mirip Trueno-nya kok Jeki sih suaranya. Beda, mirip-mirip Trueno gue, enak aja lu. Oh iya, masih enak lo ya. Masih lumayan lah. Cuman kalau digas begini nih. Itu udah pendem gas ya? Udah pendem. Kayak lama, gitu. Oh jadi mobil ini lebih jatuhnya ke apa ya? Low profile. Dia nggak suka yang suara yang kenceng-kenceng. Oke. Kalau mobil ini gue pinjem boleh nggak? Boleh kok. 2 lap doang. Boleh, silakan. Disentul. Jangan, nggak usah. Makasih kok. Punten ini mah punten. Serius? Daripada nggak bisa pulang kok, bener kok. Jangan, bener kok. Ini bisa dibawa flashing. Oh, nggak bisa kok, nggak ada flat seat, kucing nggak ada, nggak bisa. Serius? Nggak bisa kok, jangan kok. Ampun. Gue minta maaf duluan dah, minta maaf itu, punten kok nggak apa-apa. Nggak usah ditayangin juga nggak apa-apa kok. Aduh ya Allah, jangan. Inilah sebenarnya yang gue takutin, mobil ini tiba-tiba kok Jeki. Gue mau review mobil lu, udah tenang aja nggak gue apa-apain. Aduh mati lawa. Emang pulang selamat nggak ya utuh gitu.
Ternyata bener aja mau dikasih sentul. Tapi mobil ini pas lu bawa tuh enak gak sih bantingannya segala macam? Sebenarnya kalau dibilang selera sih kok, kalau ya banyak orang bilang ini kan mobilnya keras bantingannya terus, tapi yang gue suka dari mobil ini tuh sensasinya aja. Oh, berarti jatuhnya kepuasan udah mendahului kebutuhan. Betul, betul. Jadi karena dia nyusahin, jadi itu sensasi ya, enak aja gitu nyusahin gitu. Oh, itu omongan yang mengobati diri lu sendiri lah ya. Betul, betul. Psikologi lah kita bilang ya. Psikologi. Daripada lu makan hati. Ya, gue kalau ngeliat kadang gitu, ya udahlah gitu loh. Maksudnya lu pembalap, ya kan? Uang yang lu keluarkan nggak sedikit. Lu nggak bijaksana banget jadi orang gitu loh. Ya namanya juga ini sih hasrat kok. Hasrat apa ya? Terpendam lama. Hasrat. Gue tembak aja sekalian dar gitu. Walaupun akhirnya ada nyeselnya juga, tapi tetap gue harus bijaksana. Ya udah, gue pakai, gue tanggung jawab gitu. Tanggung jawab gitu. Tapi kalau hari ini mobil lu ditawar 45 juta, kasih nggak? Gue kasih peleknya, gue copot. Kasih pelek lu copot? Ya gue ganti BBS. Ada gue pelek satu lagi. Oke. Berarti lu nggak sayang dong sama mobil ini? Ya bukannya nggak sayang kok. Udah sayang, sadar gitu? Ya semi-semi sadar tapi sayang gitu aja. Sadar tapi sayang? Ya. Mana lah ceritanya. Nah ini kita lihat nih di bagian wipernya nih. Katanya anak JDM, wipernya masih pakai beginian. Ya belum ganti lah kok, karena gue masih bagus. Ya gue nunggu aja nih, kemarin katanya ada yang baru masukin wiper teknologi baru lah. Nanti kita masukin wipernya ke sini. Kan kemarin mobilnya ini nggak ada AC-nya ya. Supaya nggak berkabut-kabut banget lah. Pas lu sapu bisa semprot air gitu. Kita lihat cara pemasangannya. Kita masukin videonya. Oke. Nah, saran lu kalau buat temen-temen deh. Lu kan reviewer mobil juga di salah satu tabloid terkenal lah di Indonesia. Pembalap ya, pengepul juga. Tim besar juga. Orang punya budget 100 juta. Beli mobil apa sih? 100 juta. Sekarang kebutuhan juga kok. Jadi gini, menurut gua yang wise itu, tapi lu nggak wise, tapi lu berani nasihatin orang, kurang ajar. Ya kan itu buat gue sendiri kok. Nggak apa-apa dong kalau gue nggak wise, tapi gue bisa ngasih saran yang wise. Oke, 100 juta. Kebutuhannya apa? Apakah dia sudah berkeluarga? Apa dia masih single? Apa dia keluarga baru nikah? 100 juta belum berkeluarga kayak lu, Duda. Nih. Duda keren. Duda lu tau nggak sih, gila dia. Ya Allah. Tapi lu udah tobat dong sekarang? Udah kok. Udah tobat ya? Oke. 100 juta ya, bisa beli Jazz. Jadi Duda enak nggak sih? Kok ini pertanyaan tentang mobil kok, bukan tentang kehidupan pribadi saya kok. Pertanyaannya kita lagi ngebahas mobil, review mobil. Ini kan tiba-tiba menyenggol kehidupan pribadi saya gitu. Oke. Jazz, IDSI. Ya, Jazz nggak G. GE. Oh iya, IDSI mahal banget sekarang. Ya, IDSI mahal. GE masih bisa dapat 100 jutaan ya. Ya, G8 begini. Ya, G8 tuh salah satu model yang Jazz yang paling gue suka lah kok. Oke. Terus atau kalian bisa beli kayak city car kayak Yaris, gitu kan, masih Swift. Itu masih bisa kok. Tapi kalau kalian butuh kalau itu kan nggak bijaksana sebenarnya kalau pakai Jazz atau pakai itu. Kenapa nggak bijaksana? Kenapa dia nggak beli Camry tahun 2008? Harganya sama kok. Oke, lebih enak bantingannya. Ngerawatnya. Ngerawatnya nggak susah VVTi, yang penting ganti oli hidup mobilnya. Sekarang gini, kalau kayak Camry gitu, pertama efisiensi bahan bakar, kayak kan. Oh iya, benar-benar. Apalagi mesin tua, kalau misalnya nggak di overhaul, pasti boros. Oke. Itu pandangan gua aja ya. Gua. Terus kedua adalah perawatan kaki-kakinya kok. Oh iya, kaki-kakinya mahal Kalau Camry. Camry emang kuat badak, tapi sekali jajan lumayan berasa. Oke, jadi menurut lu paling bagus Jazz atau Yaris? Ya, Yaris Lele atau Yaris? Yaris Bapau boleh. Yaris Bapau, yang mesinnya 1 NZ ya? Ya, itu kuat tuh mesinnya tuh kok, awet badak. Yang transmisinya matic, terus bisa putar satu jari, setirnya, ya kan? Begitu ligas, suara reks dia baik tak. Gitu. Nah ya, ketek, roda kan suka bunyi. Iya, 1 juta pilihannya itu. Iya. Oke, sekarang turun lagi budgetnya, 50 juta. 50 juta kalian bisa beli Grid Corolla. Oh iya, Grid Corolla ya. Gitu. AE101. AE101 betul. Sapatnya murah, modelnya ganteng, JDM-nya bisa. Itu mau kalian modif kayak gimana, bumpernya banyak opsinya. Kayak kalian bisa pakai bumper FX, bumper BZ Touring, bisa pakai bumper Sprinter. Banyak deh kalian bisa pakai bumper GC8 ganteng iya itu mobil. Pakai GC8 tuh gue juga pernah lihat. GC8, ring 15, NK RPF 01, bannya tebal. Betul. Lewat putus. Itu tapi memang kalau orang biasa kalau udah duda seleranya memang ke vintage gitu ya. Enggak, gue tanya dulu. Oke, kalau kalian butuh gini, kalian bisa beli BMW E36 gitu. E36 bisa dapat itu kan 50 jutaan masih bisa dapat. Terus E36 sama yang tadi lu saranin, mending pilih mana? Ya gue sih Greco lah tetap. Greco ya. Greco tuh ganteng banget aja. Itu pilihan paling safe. Ya mungkin walaupun mobil tahun 90-an tapi kalian ngerawatnya mudah, gampang, murah. Kalau lu mau cari interior agak seger, Soluna. Nah ya, Soluna juga bisa jadi opsi kalian, atau nambahin dikit kalian bisa dapat Corolla All New. Iya, All New Corolla yang matanya belakang tempur itu. Itu kan 90 akhir sampai 2000 awal. Nah, itu enak tuh. Tapi kalau misalnya ada satu orang udah duda, dia pilih Corolla lagi. Gue nggak bilang lu di.
Enggak, kalau bisa lu 50 Tapi saat ngomong ke gue tuh, guna ke gue gitu. Enggak, kalau orang ada 50 juta terus dia milihnya Corolla. Apa yang ada di otak dia sebenarnya itu? Apa ya? Ya mungkin dia mau cari aman aja sih kok. Dia mau itu cari mati bukan cari aman. Kalau menurut gue cari aman aja sih kok, karena ngerawatnya murah sih situ. Oh, ngelawannya murah. Nah. Serius, lu ngomongnya kok. Bener. Kok kayak tekanan batin gitu. Orang apa ya? Ngerawat Corolla tuh nggak mahal kok, kakinya murah, terus spare partnya di mana-mana. Kurang, waktu lu bisa diulang nih. Lu Iya. ambil ini atau ambil Greco? Greco atau Katana? Greco. Greco kan? Itu makanya boleh tadi udah tunggu dia. Pilih apa? Di bawah 5 juta. Tapi saya nggak nyesel kok. Tapi saya nggak nyesel. Serius? Enggak, gue nggak nyesel beli ini. Tapi kalau diulang gue beli Greco. Greco. Tidak menyesali itu bukan berarti saya tidak mau mengganti pilihan. Iya. Bener nggak? Lu Greco, Nah. lu bisa bikin koplingnya enteng. Ya. Tenaga mobilnya itu 120 horsepower. Ya on engine ya. On engine, four wheel drive, tikungan tajam. Enak, handling oke. Ban belakang nggak usah takut ngebuang, Ya. tinggal lu pasang stabilizer mobil itu. Itu enak banget. Iritnya, irit dong. Irit, Greco Irit. banget. Lu mau swap mesin lebih murah daripada swap Corolla, setuju dong? Iyalah, 4AG yang front sama 4AG RWD harganya beda. Beda jauh. Iya. 3 SBX-nya juga sama. Iya, betul. Nah, lu kalau ada budget lagi masukin apa? 2ZZ. 2ZZ itu punya Celica, bener gak gua? Iya, Celica. Sekarang lagi lebih viral di tinggi. Thailand tuh kok. Iya, Bangun gituan. tahunnya lebih tinggi, pakai full throttle, keluar, ngembus-ngembus. Kalau lu pakai Corolla, mesin kencang, begitu lu gas, drivetrain lu ke depan, sasis lu di belakang. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Dengan catatan harus di reinforce asisnya. Iya. Kalau nggak rontok gitu. Sasis begitu reinforce, lu tahu nggak masalahnya keluarnya apa? Lu pelihara kecoa di dalam. Jangan, alhamdulillah, walaupun mobil tua, ini mobil anti kecoa. Anti kecoa. Ini udah dicek semua aman. Udah dicek aman Ya, semua. aman. Oke. Jadi sarang-sarang aneh-aneh lah. Jadi saran buat teman-teman yang punya uang 50 juta biar nggak kayak lu, gimana lu ngomongnya? Carilah mobil yang spare partnya banyak, perawatannya mudah, dan efisiensi bahan bakarnya oke. Oke. Kalau kalian mau hemat ya, kita Nah. ngomong bicara secara awam aja. Iya dong, kita dengar dari orang duda yang udah salah memilih mobil dengan budget 50 juta dia pilihnya Corolla DX. Yang salah itu profesinya tuh reporter. Ya kan satu. Yang kedua, dia tuh pembalap profesional lagi, kelasnya para dewa. Yang dipilih DX. Sampai tadi dibilang Amandio apa? Apa? Tadi Amandio bilang lu? Apa tadi? Dia ngomong apa sih tadi? Noval di sini apa? Oh iya. Tadi gini. Lu tuh beruntung, kenapa emang? Lu kesini datang balapan bawa Corolla DX tua, tapi lu balapan naik S15 asli. Nopal bawa Mustang RT-R yang baru. Nah. Balapnya pakai S15 convert. Itu, makanya gue bilang. Jadi intinya kita semua harus jadi duda. Tapi cara pikirnya itu nggak boleh kayak duda. Betul. Itu benar. Cocok ya? Cocok rasa. Ya, kita copy rezekinya lah, kita copy hokinya. Ya udah, jadi kau closing dulu kan kau kedepannya kamu sama Regen nih sering di video nanti. Gimana cara closingnya? Aduh, gimana ya cara closingnya ya? Ini jangan lempar batu sepunya tangan gitu kan. Enggak. Aduh. Jadi teman-teman, pilihlah sesuatu hal itu secara bijak dan wise. Ya, Terus kalau mau apa-apa ya cek-cek marketplace dulu lah. oke. Gitu. Terus sama kebutuhan-kebutuhan kalian tuh harus kita sesuaikan sama pengeluaran juga kok. Oke. Itu aja intinya. Duda belum tentu salah. Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah.